Saya gay, dalam kurung penyuka sesama jenis pria. Orientasi seksku dulu normal mbak, pas kelas 2 SMP masih sempat pacaran dengan adik kelas. Tapi karena saya mendapatkan pelecehan seks dari sepupuku sendiri lebih dari 3 kali, lambat laun tanpa saya sadari, orientasi seksku berubah. Hai semuanya, gimana kabar kalian teman-teman? Semoga sehat selalu, semoga baik-baik aja. Ingat jangan lupa minum air putih yang banyak ya. Mungkin kalian nonton video ini udah bulan Januari dengan tahun yang baru. Jadi semoga ada semangat yang baru, ada gebrakan yang baru di tahun yang baru. Amin. Hari ini kita akan awali dengan curhatan. Ya, hari ini curhatannya temanya itu tentang orientasi seksual. Jadi buat kalian nih yang mau curhat tentang hal apapun, tentang kehidupan kalian, mungkin hal yang mengganjal di kantor, apapun itu bisa kalian curhatin ke aku gitu ya. Karena kadang orang curhat atau orang punya masalah itu bukan untuk cerita ke orang, bukan untuk mencari solusi, tapi untuk meluapkan apa yang ada di hati dan pikirannya, atau hanya untuk didengar gitu. Jadi kalau cerita kalian menarik, menurutku bisa untuk pengalaman orang lain juga, biasanya akan aku angkat ke konten. Nah, di mana sih mbak aku curhatnya gitu ya? Kalian buka aja description box, itu ada email khusus untuk curhatan. Tapi jangan nyampah di email itu ya. Jangan hai kak, hai Min, boleh curhat nggak? Kak aku mau curhat nih gitu. Enggak. Jadi ketika kalian buka email itu, kalian mau ngirim email, kalian langsung sertain aja identitas diri kalian. Kalau ada fotonya itu bagus, foto muka, foto KTP, apapun itu bagus, lebih baik ya. Itu membuktikan kalau cerita kalian itu valid. Menurutku seperti itu. Aku percaya aja sama kalian ya. Semoga kalian juga nggak bohong di dalam curhatan itu ya kan. Selain identitas, kalian langsung aja cerita, kak aku begini-begini. Jadi cerita sedetail mungkin kalau bisa ya. Jangan kak aku diselingkuhin wes ngono tok, rakmu tuh ceritamu cok. Oke banget neng jobo ya di luar sana yang diselingkuhin ya kan. Jadi cerita kalau bisa sedetail mungkin. Udah cerita aja, nanti kalau kalian beruntung cerita kalian akan diangkat jadi konten, bisa untuk pelajaran kita semua. Begitu teman-teman. Kita langsung baca aja curhatannya. Nah, buat kalian nih yang menyertakan identitas, tenang, di konten adalah Wulandari, di konten curhatannya kalian, kalau ngirimin identitas itu nggak akan kesebar, nggak akan tak sebutin di konten juga. Aku hanya menyebutkan kalian laki-laki atau perempuan, biasanya kalian tinggal di daerah mana, itu nggak detail juga, nggak spesifik, terus biasanya kisaran umur. Atau kalau kalian nyertain aku anak kesekian dari sekian bersaudara, biasanya kayak gitu, yang umum-umum aja, dan aku nggak akan nyebutin identitas yang spesifik yang bikin ketahuan dan sebagainya. Oke. Halo, ini dia nyebutin namanya, jadi dia seorang laki-laki dari suatu daerah di Indonesia, jadi nggak cuma di Semarang doang ya, di Indonesia. Ini di pulau paling ujung, iya, di pulau paling ujung. Dia mau curhat tentang penyimpangan orientasi seksku. Saya gay, dalam kurung penyuka sesama jenis pria. Orientasi seksku dulu normal mbak, pas kelas 2 SMP masih sempat pacaran dengan adik kelas. Tapi karena saya mendapatkan pelecehan seks dari sepupuku sendiri lebih dari 3 kali, dan mendapatkan bullying teman sekelas waktu duduk di SMP, dalam kurung perbuatan mereka yang membuli dan melecehkanku sama sekali tidak diketahui sama guru ataupun orang tuaku mbak, karena saya anaknya memang pendiam. Lambat laun tanpa saya sadari, orientasi seksku berubah. Saya mulai menyukai sesama jenis laki-laki pas duduk di bangku SMK. Jadi dia mendapat perlakuan gak enak, tidak menyenangkan di dalam hidupnya ketika SMP. Kemudian dia menyadari orientasi seksnya itu berubah ketika SMK. Sekarang usiaku udah 22 tahun, tapi saya tetap memaksakan diri untuk tetap pacaran sama seorang wanita, walaupun saya sadari memang sama sekali gak punya rasa suka terhadapnya. Dalam kurung, udah 4 tahunan pacaran. Saya tetap ada niat ingin berubah menjadi laki-laki normal. Tapi setiap saya melihat laki-laki yang saya anggap lebih tampan dan gagah, entah kenapa perasaan suka itu selalu timbul lagi dan lagi. Jujur saya merasa stres dan hampir gila rasanya karena setiap hari harus memiliki rasa seperti ini. Penyimpangan seksualku sama sekali tidak seorang pun tahu, sekalipun orang tuaku. Saya harus gimana mbak? Apakah saya harus tetap mencoba untuk kembali menjadi laki-laki normal? Atau saya harus jujur kepada keluarga dan pasanganku saat ini tentang orientasi seksualku yang sebenarnya? Orang tuaku dua-duanya sangat taat pada agama
Dan saya takut kejujuranku membuat mereka kecewa dan sakit hati, dan kemungkinan terbesar mungkin saya tidak lagi dianggap sebagai anak mereka. Dengan penuh harap semoga curhatanku ini dibaca dan dibalas ya Mbak. Saat ini saya benar-benar down dalam menghadapi permasalahanku ini. Terima kasih. Nah itu tadi curhatannya. Oke. Sebenarnya banyak ya curhatan tentang orientasi seksual ini, entah itu gay, LGBT itu udah keseluruhan ya, gay, lesbian, transgender dan lain-lain. Tapi aku belum berani membahasnya karena pertama aku belum lulus, karena materi skripsiku berbau tentang homoseksual, entah itu cewek, entah itu cowok. Dan asal kalian tahu, homoseksual mungkin dulu ada di panduan buku khusus di mana itu ada nama-nama atau jenis-jenis gangguan jiwa. Dulu itu homoseksual, lesbian, gay dan segala macamnya masuk di situ, termasuk sebuah gangguan, termasuk sebuah penyimpangan. Tapi itu sudah dihilangkan dari bertahun-tahun lalu. Jadi itu bukan termasuk suatu gangguan, penyakit, penyimpangan. Tapi kita perlu sadari nih teman-teman, kita hidup di Indonesia dengan tradisi, dengan budaya yang luar biasa banyaknya dan kental sekali, dan itu masih turun-temurun. Ya kan, kita harus pahami di situ. Jadi kalian juga harus memahami sekitar kalau masyarakat kita itu memegang teguh budaya adat istiadat dari nenek moyangnya zaman dulu sampai sekarang. Mungkin ada beberapa kalangan atau beberapa orang yang menganggap kalau LGBT itu biasa aja dan santai-santai aja. Tapi masih banyak orang di sini, di Indonesia khususnya, masih memegang teguh adat istiadat nenek moyang turun-temurun, dan itu menurut mereka itu yang mereka pegang seumur hidupnya gitu. Kita harus pahami dulu di situ. Aku tidak menyalahkan homoseksualnya atau LGBT-nya. Kasus seperti ini tuh banyak banget, ya kan? Mungkin kalian yang nonton ini akan menyadari, iya Mbak, aku juga punya teman yang seperti itu. Iya Mbak, tanggaku juga. Oh iya Mbak, saudaraku juga, dan sebagainya. Mungkin kalian yang LGBT atau homoseksual juga merasakan hal serupa seperti yang dicurhatin itu. Dimana kalian dilema antara, aku nggak tahu nih, apakah ini jati diriku yang asli, apakah ini diriku yang asli, apakah aku tuh hanya terbawa arus, atau aku hanya kepo, atau aku hanya termakan tren, atau aku hanya kepengaruh aja. Atau ada beberapa teori mengatakan kalau semua manusia yang hidup di dunia itu ada ketertarikan sesama jenis, tapi kadarnya aja yang beda-beda. Kayak kita, itu pasti ada gangguan, kayak kita tuh pasti munafik. Semua orang di dunia itu pasti munafik, tapi kadarnya yang beda. Ada yang 100% munafik, totally munafik dan bisa dikatakan munafik. Ada yang kadarnya cuma 20%. Dia munafik di bidang-bidang tertentu doang. Misal, ada yang 75%, nah kadarnya doang beda-beda. Ada beberapa teori yang mengatakan itu gitu kan. Aku mau ngasih tahu ke kalian kalau kita hidup di dunia, kita lahir itu nggak bisa milih keluar dari rahim siapa. Kita nggak bisa milih kita lahir dengan orang tua seperti apa, dengan keadaan ekonomi seperti apa, dengan wujud seperti apa, dengan masa depan seperti apa, itu kita nggak bisa milih ketika lahir. Dan kita juga nggak bisa milih juga ketika lahir, kita punya orientasi seksual sama dengan teman-teman kebanyakan atau berbeda dari mereka. Menjadi LGBT atau homoseksual di Indonesia menurutku masih sulit. Ya kan, mungkin sama kayak yang dirasain yang curhat barusan. Masyarakat masih memandang sebelah mata selama LGBT atau homoseksual ini tidak melanggar norma yang berlaku di masyarakat sekitar, tidak merugikan kita, tidak berlaku misal kayak memperkosa, nyolong, uraan dan sebagainya. Selama tidak merugikan kita, selama tidak mengurangi isi ATM kita, pokoknya nggak mengganggu kita. Nanti akan ada orang yang bilang gini, lah Mbak, dia hidup di sekitarku aja itu udah mengganggu karena aku kepikiran terus. Itu otak kalian yang membuat diri kalian terganggu. Kayak seolah-olah kalian nggak ada hal lain untuk dipikirkan gitu loh. Selama dia nggak mengganggu kalian, nggak nguncali omamu mbek watu dan sebagainya, nggak mengusik hidup kalian, it's fine. Misal nih kayak mendekati Natal, kita sesama tetangga, ya aku baru pertama kali ngerasain tetangga tukeran hampers Natal tuh baru ini. Sesama tetangga, mungkin tetangga kalian ada yang LGBT atau homoseksual, terus kalian bertukar hampers dan sebagainya, dia di masyarakat juga baik. Apa yang perlu dibenci? Dibanding dengan yang nggak homoseksual atau LGBT, tetangga kalian yang gaplei, sing senengane ngerusohi, senengane njalukan, Bu, njeruk beras Bu, engko tak ganti tapi rak tau diganti, nyileh perabotan macam-macam rak tau dibalikke, senengane ngerasani wong, menimbulkan gosip di mana-mana. Kalian lebih milih yang mana? Ya kan, selama LGBT atau homoseksual ini tidak mengganggu hidup kalian, it's fine. Saran buat masnya yang curhat ini maupun homoseksual yang lain. Ini tuh relate banget sama judul skripsiku, mohon maaf nih ya guys. Jadi gini,
Penerimaan diri itu penting. Apa sih faktor-faktor yang mempengaruhi? Kenapa jadi kuliah? Hey, kenapa jadi kuliah? Penerimaan diri itu penting. Ini aku sampaikan biar gak terlalu textbook banget ya. Ketika kalian sudah bisa menerima diri, emang tahapnya tuh sulit sekali. Tahapnya mungkin ya ketika di real life kalian akan merasakan stres. Oh my god, kenapa aku harus beda sama yang lain? Aku harus berjuang lebih daripada orang kebanyakan gitu ya. Tapi ketika kalian sudah bisa menerima diri kalian secara utuh, tanpa syarat, tanpa tapi, ketika kalian sudah bisa menerima diri kalian seutuhnya, hidup kalian akan jauh lebih enak. Ketika kalian udah bisa menerima diri kalian, itu kalian akan minim sekali untuk terkena gangguan yang lain gitu loh, kayak stres, depresi, ya kan? Itu kan yang sering dibilang anak-anak zaman sekarang, aku tuh stres, aku tuh depresi dan sebagainya. Mendiagnosa diri sendiri dengan atas dasar Google gitu ya. Lol menurutku, ngerti gak? Ketika kalian sudah bisa menerima diri itu jauh lebih enak ya. Konsepnya adalah gokil gak nih? Masukku enak ya, harusnya lulus tuh. Kalau kalian udah menerima diri kalian tuh enak banget sumpah. Kalau kalian nanya, Mbak aku apakah harus jujur sama orang tua? Pertama, jujurlah pada dirimu sendiri dulu. Konsepnya adalah ketika kamu mau sayang orang lain, sayangi dirimu sendiri dulu. Kalau kamu nggak bisa sayang sama dirimu sendiri, gimana kamu mau nyayangi orang lain gitu kan? Ketika kamu mau jujur sama orang lain, tapi kalian sering bohong sama diri sendiri tuh mau gimana konsepnya? Even kalian jujur pun tetap ada kebohongan di situ. Jujurlah pada dirimu sendiri, pastiin kamu tuh nyamannya gimana, kamu happy-nya gimana, terima dirimu apa adanya. Setelah kalian percayalah, setelah kalian menerima diri secara utuh, benar-benar menerima diri, ketika kalian menjelaskan ke orang tua kalian atau pasangan kalian yang sudah 4 tahun, kalian jelasinnya tanpa emosi, kalian jelasinnya dengan menerima semua. Kalian pasti udah memperkirakan respon apa yang diberikan. Sebelum kalian memulai itu, kalian terima dulu aja. Kemungkinan terburuk kalian pikirin, kalian terima gitu kan. Oke, ketika aku jujur, kemungkinan yang terjadi adalah A, B, C, D, E, sampai Z, sampai kuadrat, sampai akar dan sebagainya. Kalian terima itu, lakuin. Kalau marah wajar, kecewa wajar. Orang tua akan sangat jarang ditemui ketika ada orang tua yang benar-benar, "Ma, aku LGBT" gitu. Terus, "Oke, it's fine." Jarang banget, ada tapi jarang banget. Ya kan, apalagi kalian hidup di Indonesia guys. Bapak ibumu asli orang Indonesia. Bukan bule, bukan turunan orang luar gitu ya. Bukan kawin sama orang luar juga. Kalian harus terima itu. Ketika kalian sudah terima, lakuin. Jujur itu enak. Kasian juga cewekmu. Mbok bohongi selama 4 tahun. Ya kan, siapa tahu jodohnya bukan kamu. Kamu jagain jodoh orang. Tapi dia sulit ketemu jodohnya karena mbok tahan. Ya kan, padahal kamu sendiri tidak ada niatan. Dan tidak ada hati untuknya. Kasian. Tenan 4 tahun loh, dan kamu bilang kalau kamu tidak ada hasrat untuknya dan sebagainya gitu. Kalau saran dari aku, kamu harus menerima diri dulu. Kamu sudah tahu kemungkinan apa aja yang terjadi ketika kamu jujur, kamu harus terima itu. Itu konsekuensi. Kalau kamu nanya, "Mbak, apakah LGBT harus menerima semua ini?" Kalau aku bilang iya, gimana? Semua orang, nggak cuma LGBT itu bisa menerima ini semua. Kasusnya nggak diterima keluarga itu bukan cuma LGBT dan homoseksual. Kasusnya tidak diterima keluarga bisa saja akhlaknya di luar buruk, membunuh orang, pakai narkoba, malu-maluin keluarga besar bukan atas dasar LGBT atau homoseksual. Jadi jangan terlalu menyalahkan ke homoseksual atau LGBT-nya aja. Banyak kok kasus-kasus lain yang sampai nggak diterima keluarga gitu. Dan setelah kalian bisa menerima diri, kamu jujur juga ke keluargamu, ke pasanganmu yang sudah 4 tahun itu, nih saranku ya. Minta maaf itu harus, karena kamu sudah membohonginya selama ini gitu ya. Kemudian terima saja konsekuensi yang ada, tapi saranku satu, jangan menjadikan dirimu jadi jahat, jadi tidak menyenangkan, jadi nggak baik, jadi menyebalkan hanya karena kamu menerima konsekuensi yang nggak kamu inginkan. Ngerti nggak? Kayak kamu udah jujur nih, terus kamu dapat perlakuan atau feedback atau timbal baliknya nggak enak, terus kamu jadi orang yang nyebelin, yang jahat, yang atos dan sebagainya. Jangan. Itu konsekuensi. Jadi ketika kamu sudah menerima diri seutuhnya, menerima semua konsekuensi yang kamu pikirin itu yang akan kejadian, sudah bisa diterima, kamu jalan, ya udah terima. Sedih itu pasti kok. Jangan ngelupain untuk selalu berbuat baik ke orang sekitar. Kalau masyarakat sulit menerima kamu, atau kamu dijauhi sama teman-temanmu dan segala macamnya, percayalah segala macam bentuk kebaikan yang kamu lakukan di dunia pasti ada yang nggak suka. Kalau kamu berharap semua orang suka sama kamu, mungkin kamu harus hidup di hutan, masih makan hewan akan suka tuh sama kamu. Tapi kalau kamu hidup di dunia ini, kamu melakukan hal baik sekalipun pasti ada yang nyacatin, nggak mungkin nggak. Wes toh, kuncinya ketika kalian menghadapi masalah yang sama seperti masnya, penerimaan diri itu penting.
semakin tinggi penerimaan dirimu, Jailah, itu makin baik buat kalian. Gak cuma LGBT dan homoseksual, dalam kasus apapun. Semoga konten ini sangat bermanfaat buat kalian yang mungkin bingung, Mbak, aku juga mengalami hal yang sama, terus aku harus gimana? Semoga ini membantu. Kalau kalian butuh tempat curhat hanya untuk didengar dan meluapkan isi hati kalian, silahkan cek description box, ada email untuk curhatan. See you in next video. Bye.